juga apa itu quiet quitting, sebenarnya positif atau enggak. Nah, berikutnya mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang pengen melakukan quiet quitting gitu? Kayak, ya kalau nggak suka, pindah kerjaan aja. Mungkin ada yang bilang gitu ya. Atau ada yang ngerasa kayak, ya kan lo udah digaji, ya harus kerja lah gitu. Ya pokoknya gitulah. Kenapa sih jadinya Coba kita sebenarnya? buka ya slide-nya, Ca. Oke nih. Nah, kontributornya tuh ada banyak gitu sebenarnya, tapi kita coba simpulin keempat ini. Yang pertama mungkin faktor personal dulu nih. Dari diri kita sendiri ternyata belum menemukan makna dari pekerjaan. Kita ternyata nggak serak sama pekerjaan kita, entah job desk-nya, entah tunjangannya, entah cara tim kita bekerja. Jadi banyak nih faktor-faktor personal dari diri kita sendiri. Terus yang lain apa? Bisa juga relasi kita sama atasan dan juga rekan kerja yang kurang terbuka. Kita susah nih mengkomunikasikan ekspektasi kita, harapan kita, keenggak enakan kita gitu. Dan juga ngerasa nggak diapresiasi terhadap usaha baik yang kita berikan gitu. Misalnya kita udah mencoba untuk memberikan lebih dari yang diminta. Misalnya deadline-nya masih tanggal 30, tanggal 25 kita udah kelar, tapi nggak diapresiasi. Atau kita juga ngerasa kok kayaknya budaya di perusahaan itu juga memaksa kita untuk terus kerja ya. Kayaknya istirahat tuh nggak penting deh. Nah, hal-hal ini nih yang akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan quiet quitting ya, Cak. Yes, benar banget. Dan memang pasti nggak akan ada satu faktor aja ya yang bikin orang melakukan quiet quitting. Tadi udah dijelasin sama Grace juga, hal-hal tersebut tuh bisa banget membuat orang jadinya memilih untuk menjaga jarak sama kerjaannya alias melakukan quiet quitting. Karena sebenarnya 4 hal yang di sini itu, bayangin deh kalau misalnya kerjaannya itu ada 4-4-nya nih. Relasi sama atasan nggak bagus, terus juga sebenarnya nggak tahu, benar-benar nggak tahu gitu ya maknanya dia kerja tuh apa, terus kurang apresiasi dari lingkungan, plus teman-teman kerjanya juga yang gaspol semua gitu. Wah, kalau misalnya kerja di dalam lingkungan kayak gitu sih, bahkan aku juga akan ngerasa tertekan ya gitu, kayak ngerasa nggak nyaman gitu kerja dalam lingkungan yang seperti itu. Dan nggak nyaman kan sebenarnya adalah bentuk stres ya. Kalau stres terus-terusan, itu yang terjadi adalah yang namanya burnout. Kalau udah burnout, ya mau nggak mau pasti jadinya kan banyak ya faktor-faktor negatif yang terjadi dalam diri kita yang akhirnya membuat kita memilih ya tadi, mendingan ya udahlah gue quiet quitting aja. Kalau misalnya emang nggak benar-benar bisa quitting ya, jadinya Berarti kayak ya udah. sebenarnya saling bolak-balik juga ya, Ca, antara si faktor-faktor tadi dengan si quiet quitting. Kadang-kadang semakin kita quiet quitting, kita juga ada rasa guilty-nya, rasa burnout-nya, terus relasi sama atasan makin nggak oke, relasi sama rekan kerja juga makin nggak oke ya, Ca. Jadi kayak bolak-balik gitu, nggak serta-merta satu arah aja, gitu kan, Ca? Mungkin bentuknya malah harusnya kayak lingkaran gitu ya sebenarnya. Dimana kalau misalnya relasinya nggak oke, kita juga nggak nemu meaning dalam kerjaan kita, hustle culture-nya kenceng banget, jadinya kita quiet quitting. Quiet quitting kalau dilakuin bikin kita ngerasa nggak enak, dan akhirnya juga mempengaruhi relasi ya gitu, terus muter, terus sampai akhirnya ya memang membuat siklus yang kurang sehat ya, atau kurang baik dalam cara kita berelasi dan juga cara kita dalam memaknai kerjaan kita nih. Dan kalau ngomong-ngomong soal burnout ya tadi, memang kan akarnya sebenarnya kalau bisa kita tarik-tarik gitu ya, kita telusuri akarnya memang di stres ya gitu. Quiet quitting itu terjadi karena kita ngerasa ya tertekan atau ada hal yang gak kita sukai di kerjaan, which is akhirnya membuat kita ngerasa stres. Dan memang pada faktanya sekarang ini 7 dari 10 pekerja merasakan burnout. 7, wah ini lebih dari setengah loh malahan gitu. 70% ya? 70% gitu. Jadinya kayak ya orang-orang yang lebih burnout memang jadinya lebih tidak terlibat dalam pekerjaan, membuat lebih banyak kesalahan, lebih rentan untuk mengundurkan diri, dan juga jadinya memiliki kesehatan mental yang lebih buruk. Jadi nggak heran banget ya kalau misalnya orang-orang yang burnout akhirnya lebih rentan atau lebih bisa melakukan yang namanya quiet quitting. Karena tadi kan di awal aja udah disebut, mereka jadinya lebih tidak terlibat dalam pekerjaannya. Jadi ya memang sebenarnya quiet quitting tuh bukan males-malesan ya Grace, kalau misalnya kita lihat dari sini, tapi sebenarnya bisa dibilang sebuah reaksi dari stres ya. Reaksi burnout-nya gitu ya, Ca, yang mungkin nggak terkelola dengan baik, sehingga kita bisa muncul nih sampai ke kesimpulan. Next.
bahwa nggak pernah ada satu penyebab khusus yang memunculkan quiet quitting atau burnout. Tapi ini bisa muncul karena ada interaksi yang banyak faktor tadi di dalam hidup. Yang tadi Ica udah jelasin dengan bagus banget gitu ya. Ada faktor personal, ada faktor mungkin lingkungan juga gitu, yang saling berinteraksi satu sama lain yang membuat kita jadi burnout atau memilih melakukan quiet quitting.